rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala alaihi salatu wassalam mau wajada sa'atan falam yudhi fala yakrobanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah taala minasyahidin syakirin amma ba'd. Bapak Ibu al-mukarramun wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam Ahad yang penuh barokah ini, yakni malam Ahad tanggal 4 Agustus 2018 miladiah, bertepatan dengan 23 Zulqa'dah 1439 Hijriah, kita masih diberi keafiatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kewajiban kita. Bil khusus pada malam ini kita sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Hubul Waton, Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan, menganugerahkan sekian kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita. Bil khusus Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kita malam ini insya Allah merasa aman, damai, tenang, tentram berada di Baitullah, di rumah Allah yang mulia ini. Tetapi pada saat ini, pada malam yang sama, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang berada di daerah Lombok Timur bagian utara, berdekatan dengan Lombok Utara juga, seperti di Sembalun, Obal-Obal, Belanting, Desa Darakunci, Sambalia dan sekitarnya, pada malam ini, pas malam ini seminggu, mereka berada dalam horor, ketakutan, was-was. Bahkan mohon maaf, tadi informasi sekitar jam 2 kurang 15 datang lagi gempa itu dengan kekuatan hanya 4,6, tetapi satu bukit kecil di daerah Obal-Obal itu ya sudah setengahnya ambruk, amblas. Jadi memang subhanallah, ini enggak tahu, kita hanya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita semua. Sekali lagi kita patut bersyukur, namun pada saat yang sama mari kita doakan semua saudara kita agar kita semua ini terlepas dari mungkin peringatan, mungkin azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita layangkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa zulul mustafa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ini dan saudara-saudara kita, keluarga kita akan tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari akhirat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tadi disampaikan bahwa pada malam ini kami akan menyampaikan materi kajian atau tausiah yang berkaitan dengan hikmah, filosofi dan hikmah ibadah kurban. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, namun sebelum materi ini kami sampaikan, sekali lagi mari kami mengajak kita semua, kami mohon kepada kita semua di tempat ini, di masjid ini, pertama kita membaca surat Al-Fatihah dengan niatan kita tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Allah mengampuni pemimpin-pemimpin kita. Allah mengampuni rakyat yang ada di Indonesia. Allah mengampuni kaum muslimin. Allah mengampuni warga laki-laki, warga wanita, anak-anak, guru, dosen, mahasiswa, siswa, karena kita ini tidak bisa luput dari dosa dan kesalahan. Mungkin sudah terlalu banyak kesalahan kita. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika kami ke lokasi di sana kemarin, banyak yang ajaib. Rumah-rumah banyak yang rusak, yang roboh hitungan berapa menit, tapi masjid sekedar gentengnya saja enggak bergeser. Ini apa maknanya? Dan ini tidak satu tempat saja kami saksikan langsung. Sehingga mudah-mudahan ini peringatan, mudah-mudahan Allah ini melihat
sayang kepada kita dengan diingatkan kita semacam itu sehingga kita kembali ke jalannya. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surah Al-Fatihah, qiraah surah Fatihah yang kedua, kita mohon, kita tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan mudah-mudahan setelah kejadian ini Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, mengganti segala ujian yang kemarin ini dengan banyak keberkahan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Allah akan selalu menunjuk kita, memberikan keberkahan baik dari langit yang turun dari langit maupun yang memancar dari bumi, sebagaimana janji Allah dalam surah Ali Imran, ya, dalam surah Al-A'raf dan sebagainya, seperti ayat 96 Allah jelaskan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah lana wa lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita awali materi malam ini dengan mencoba melihat bagaimana sejarah dan dasar dari perintah kurban itu. Tadi tema kita sekali lagi berkaitan dengan filosofi dan hikmah dari ibadah kurban. Kebetulan momen peristiwa musibah ini juga erat hubungannya juga dengan kurban itu. Kalau kita menyaksikan Bapak Ibu rahimakumullah, kapan perintah ibadah kurban itu diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Dan sebelumnya perlu kami tegaskan mengapa materi ini kami angkat pada malam ini. Yang pertama, ini kaitannya dengan materi 3 minggu sebelumnya, bahwa di antara kiat kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, bahwa kaum muslimin hendaknya saling memberikan bantuan, saling menolong, suka memberikan sesuatu yang berguna buat orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Itu yang pertama. Yang kedua, malam ini insyaallah kita berada pada 23 Zulqa'dah, dan kurang lebih 17 hari lagi kita akan bertemu dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah, di mana di sana kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban dari tanggal 10 hingga tanggal 13, yaitu 4 hari. Dan pada saat yang sama kita dilarang atau bahkan diharamkan untuk berpuasa, karena begitu mulianya hari itu. Karena tinggal 17 hari, mudah-mudahan selesai penyampaian ini, mungkin di antara kita ada yang punya rencana mau melaksanakan, mau bermusyawarah, bermusyarakah dalam kurban ini, maka kita punya waktu 2 minggu lebih, sehingga itu pertimbangan kami. Nah Bapak Ibu kaum muslimin hadirin hadirat rahimakumullah, kembali ke pertanyaan tadi, kapan perintah kurban sesungguhnya telah ada atau diberikan oleh Allah kepada umat manusia? Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 27. Di sana Allah tegaskan tentang persoalan kurban ini. Sebelum ke surah Al-Kautsar yang kami baca dalam muqaddimah, di sana Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, waslu alaihim naba'a bnai adama idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala al-aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ingatlah wahai Muhammad, sampaikanlah kisah ada dua anak atau putra Adam yang melaksanakan ibadah kurban, di mana satu diterima oleh Allah sedangkan yang satu ditolak. Dalam sejarah kalau kita baca Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, yang diterima kurbannya yang bernama Habil. Apa yang dia korbankan? Yang dia korbankan adalah dari tanaman yang bermanfaat, tanaman yang menjadi makanan pokok saat itu, yang dibutuhkan oleh manusia, apakah gandum dan sebagainya.
Sedangkan yang ditolak kurbannya putra Adam yaitu Qabil. Apa yang dikorbankan? Yaitu hewan ternak. Kebetulan dia penggembala. Kalau yang Habil ini bahasa kita sekarang dia adalah petani, sedangkan Qabil ini adalah penggembala. Yang dikorbankan adalah hewan-hewan yang jelek, hewan-hewan yang cacat, yang kurus, yang tidak bermanfaat. Padahal dia punya yang sehat, yang gemuk dan sebagainya. Nah, kembali ke ayat tadi Al-Maidah ayat 27, ya. Setelah dijelaskan kepada dua putra Adam ini, yang satu yang ditolak kurbannya ini mengancam. Qala la'aqtulannak. Pasti, saya berjanji saya akan bunuh engkau wahai Habil, kata Qabil. Saya akan bunuh engkau. Kemudian Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima ibadah kurban, ya, yang diberikan dengan ketulusan dan penuh dengan ketakwaan. Tetapi kalau sembarangan, ya, diberikan kepada orang lain padahal sudah bau, cacat dan sebagainya, dia sendiri saja enggak mau seandainya diberikan, tapi dibuang atau diberikan kepada orang lain tanpa didasari oleh perasaan untuk menolong dan keikhlasan, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu kaum muslim muslimat rahimakumullah, ibadah kurban ini termasuk ibadah yang paling tua juga umurnya. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bagaimana dalam masyarakat berikutnya? Ternyata sebelum lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tentunya, ya banyak juga dalam sejarah Bapak Ibu kaum muslim muslimat, ya, orang melaksanakan kurban dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk kegiatan, baik yang masuk akal dan lebih banyak yang tidak masuk akal. Ya. Mana contohnya? Kalau kita baca buku-buku sejarah, masyarakat-masyarakat awam dulu di daerah Sungai Nil di Mesir, ceritanya kalau mereka merasa dewa mereka, Tuhan mereka sudah marah, seperti sekarang ini misalnya, mohon maaf, seminggu ini hidup dalam horor, tiba-tiba gempa datang. Ya, malam Jumat yang lalu jam 3 kami bangun gempa juga, padahal baru kita pulang dari lokasi. Terus tadi informasi pun kami nggak rasain, tapi teman di Lombok Timur cerita gempa juga tadi, nggak tahu benar apa tidak, nggih. Ya, jadi kita tidak tahu kapan lagi datang. Ya, sehingga di masyarakat di daerah Sungai Nil dulu mereka merasa, oh Tuhan ini sedang marah, dewa marah, harus kita berkorban. Mari kita dekatkan diri kepada dewa. Apa yang dikorbankan? Nah, beruntung kita tidak mengalami ini dan memang untung bukan syariat Islam. Jadi di Mesir dulu di Sungai Nil yang dikorbankan wanita-wanita cantik. No, mbak-mbak yang ada di sana, mahasiswa UIN dan UNRAM itu. Untung dah hidup di zaman dulu, ya zaman prasejarah di Sungai Nil Mesir. Kalau ada yang cantik dipilih itu dikorbankan. Ya, enggak bisa selfie habis ini terus. Ya, kenapa? Karena ini katanya dewa senang yang cantik gitu. Ya, ini pikiran mereka. Kemudian Bapak Ibu ada juga ya di daerah Kan'an Irak, untuk dewa mereka bernama dewa Baal, Tuhan Baal namanya, dikorbankan anak-anak. Mana anak-anak yang paling gagah nih? Uang wajahnya mirip-mirip kayak apa namanya pemain bola itu? Ya Ronaldo DiCaprio, DiCaprio lain lagi ya, Cristiano Ronaldo, yang mirip sama Zidane, yang muslim itu dari itu Prancis itu ya, yang baru-baru umur 19 tahun, siapa lagi dari Prancis itu yang kemarin. Ya pokoknya itu dikorbankan, anak kecil kalau itu. Kemudian Bapak Ibu kaum muslim muslimat, di suku Aztec ya di daerah Meksiko juga dulu ya, mereka mengorbankan darah dan jantung manusia untuk dewa mataharinya. Jadi semua sekali lagi tujuannya apa? Mereka merasa bersalah, mereka merasa Tuhan dan alam ini marah kepada kita. Gimana caranya biar Tuhan tersenyum, dewa tersenyum, tidak marah lagi, tidak mengirim banjir di Mesir, di Sungai Nil, tidak mengirim gempa bumi seperti kita sekarang ini. Mari perbanyak kurban, itu filosofinya. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam konteks Islam ternyata kurban ini juga tidak jauh berbeda. Hanya syariatnya, ya tata cara, ya ketentuannya itu yang sudah diatur, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami lanjutkan ya terkait dengan ini, maka kita coba mengkaji Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dasar ibadah kurban lebih jelas dalam konteks kita umat Nabi Muhammad adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, yaitu surah ke-108 dari 114 surah Al-Qur'an itu, ayat 1 sampai 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Apa konsekuensi dari nikmat yang banyak itu kata Allah? Ya. Fasholli li rabbik, maka dirikanlah salat. Itu wujud syukur kita karena nikmat yang banyak itu. Wanhar, dan yang kedua adalah berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencela kamu, yang mencemooh kamu ketika kamu sholat, ketika Anda berkurban dengan tulus, maka dialah yang terputus. Dialah yang tidak mendapatkan rahmat, bukan Anda. Karena itu jangan khawatir. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang perlu kami garis bawahi sebelum berikutnya kita jelaskan dan tanya jawab tentang makna Al-Kautsar di sini. Di sini kami bawa ya dari kitab tafsir Kementerian Agama jilid ke-10 ini, dirangkum di sini ada 3 pendapat. Apa makna Al-Kautsar di sana? Ya. Jadi mengapa Nabi Muhammad, bahkan dalam riwayat Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu wajib hukumnya berkurban setelah turunnya surah ini. Kalau kita, ya ada yang mengatakan wajib juga, ikhtilaful ulama, ada yang mengatakan sunnah juga. Tetapi sunnah ini sangat ditekankan buat yang mampu. Makanya ada hadis Nabi yang kami sampaikan dari Abu Hurairah tadi, ya, mau wajada sa'atan falam yudohi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang memiliki mobil banyak, ya jabatan tinggi, uang di mana-mana, di dompetnya tidak hanya 1 ATM, 15 ATM. 1 ATM minimal 1 miliar misalnya, enggak mau berkorban, itu kurang ajar sekali. Kan begitu. Jadi ada yang mengatakan wajib atas dasar itu, tapi ada juga mengatakan sunnah buat kita, tetapi wajib buat Nabi Muhammad SAW. Benar Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi singkatnya tentang makna Al-Kautsar tadi ada 3. Yang pertama, Al-Kautsar ini bermakna an-nahr, yakni satu sungai ya yang berada di surga. Itu buat siapa? Ya buat Nabi Muhammad SAW dan buat kita umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin insyaallah. Jadi barang siapa dalam riwayat telah minum sekali 1 teguk saja dari sungai Al-Kautsar ini, maka tidak akan pernah haus lama-lamanya. Subhanallah. Ini baru seteguk, bagaimana kalau 100 teguk? Ya, jadi tidak usah kita bayangkan. Jadi makna Kautsar ini itu artinya sungai di surga, bukan sungai yang ada di Karangjangkok dan di mana lagi ini ya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Kautsar ini atau nikmat yang banyak ini berarti apa? Zurriyat, anak keturunan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diwajibkan bersyukur, kenapa? Allah telah menganugerahkan kepada beliau banyak keturunan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim ada berapa putranya Bapak Ibu? Hanya 2 saja, nggih? Ya, jadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW berapa putra beliau? Ya, ada 3 kalau nggak salah putra beliau, tapi wafat ya, karena memang ada hikmah di sana. Ya, ada namanya Abdullah Ibrahim. Terus yang wanitanya yang paling terkenal adalah Fatimah, Sayyidah Fatimah. Nah, dari Fatimah ini juga lahir anak keturunan beliau sampai disebut dan Ahlul Bait itu. Jadi itu pendapat kedua. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, tidak kalah penting pendapat ketiga dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Al-Kautsar ini yakni semua nikmat Allah. Kalau keturunan ini sebagian kecil dari nikmat Allah. Apa nikmat Allah dalam diri kita? Hanya keturunan saja. Umpama maaf nih, anaknya 10, tapi semua tidur di lantai yang tidak ada semennya. Ya, mau makan aja besok bingung, malam ini ngalah-ngalah korban bencana gempa misalnya. Ya, jadi apa cukup nikmat itu hanya anak saja, tapi tidak ada kecukupan rezeki misalnya. Karena itu kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu kaum muslim muslimat, yang namanya Al-Kautsar ini semua nikmat diberikan oleh Allah. Ya, apakah keturunan, termasuk juga sungai Al-Kautsar di akhirat kelak. Ya, termasuk juga mungkin jabatan, termasuk juga mungkin kesehatan seperti malam ini. Ini juga tidak kalah penting, kesehatan, kesempatan berbuat baik dan sebagainya. Banyak ke Bapak Ibu rahimakumullah orang ingin datang ke masjid kita ini, ingin niat beribadah bersama kita, ingin kita mengkaji agama bersama kita, tapi ketika jalan tadi di jalan apa? Ban motornya gembos. Ya, mau jalan tadi tiba-tiba uangnya nggak tahu kemana pergi, sehingga tidak jadi sampai ke tempat kita. Ini juga nikmat kita. Karena itu yang namanya Al-Kautsar adalah nikmat Allah yang tidak terhingga itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, jam 7:15, masih ada waktu lagi. Sudah cukup dulu. Ya,
cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, mungkin kita akan jelaskan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah yang kami hormati, kami buka sesi dialog dan jawab. Pada jamaah ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum sampai kepada penjelasan, tetapi ujung-ujungnya juga ke sana tentang syariat kurban. Tadi pagi sempat seorang jamaah kita yang ibu-ibu meminta untuk ada materi terkait dengan kurban. Beliau bertanya terkait dengan kurban hewan sapi atau kambing. Mohon penjelasan mengenai bagaimana sesungguhnya yang paling utama. Ada pendapat 1 ekor 7 orang atau bagaimana, begitu juga dan kambing itu yang beliau mohon untuk penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut sebentar. Ya, saya lanjut sedikit, agak berbeda pertanyaannya dengan yang pertanyaan pertama. Saya balik ke Habil dan Kabil mungkin, Pak Dokter. Habil dan Kabil ini kan kayaknya putra pertama Nabi Adam, jadi masih baru. Maksud saya baru lahir, baru di dunia gitu. Tentunya kan perintah itu kan mestinya dari Nabi Adam gitu. Maksudnya dari Nabi Adam kan mereka kan bukan Nabi, jadi perintah berkurbannya kan tentunya dari, perkiraan saya nanti mohon penjelasannya, apakah memang dari Nabi Adam, terus Nabi Adam menyampaikan kepada anak-anaknya supaya berkorban itu sehingga menanti mana korban yang diterima itulah yang ini kan masalah menikah kan tadinya gitu. Nah, mohon penjelasan dari mana mereka dapat perintah berkorban itu, dan ya mungkin selain takdir ya, memang takdirnya Kabil itu begitu. Nah, sekali lagi mohon penjelasan lebih lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya. Yang pertama, makna kurban. Maksudnya dari bahasanya apa? Apakah hanya pengorbanan saja atau bagaimana? Baik menurut bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari penjelasan sejarah tadi, Qabil dan Habil dari segi pencahariannya ada yang petani dan peternak. Untuk di zaman kita kan ada yang punya showroom, misalnya ada juga yang punya banyak kapal, ada yang punya banyak pulau. Nah, apakah misalnya saya punya 10 pulau misalnya di Kalimantan, apakah misalnya bisa dikatakan saya kurban 1 pulau? Apakah hanya sekedar hewan saja untuk dimakan? Itu yang kedua. Karena Islam ini kan sesuai dengan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalnya ada seorang yang punya banyak anak, misalnya anak perempuan. Nah, dia mau mengorbankan anaknya untuk istilahnya untuk kemaslahatan agama, atau anak laki misalnya, oh saya mau mengorbankan anak saya, terserah mau diapakan khusus untuk agama. Nah, apakah bisa dibilang di sana kurban? Nah, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu yuwaffiquna lima fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah banyak ini. Masih bisa? Ya, sudah. Nanti kalau enggak pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ada waktu. Ya, intinya saja silakan. Ini Tuan Guru atau Pak Dokter, di dalam berkorban kami di kampung sering kami lihat kalau seorang itu berkorban, padahal di lingkungannya itu kan banyak orang miskin, tapi dia dalam berkorban dia
mengantar korbannya itu ke kampung lain atau tempat lain ke tuan guru, di mana lokasinya jauh berbeda, sehingga yang menikmati daging korban itu bukan orang miskin yang ada di sekitar orang yang berkorban, tetapi di kampung atau desa lain yang di mana orang itu menjadi pemuka agama dan dagingnya tidak kembali ke kampung tempat mereka tinggal diam dengan orang miskin. Nah, mana yang lebih baik, yang lebih utama? Mungkin semuanya baik, tapi mana yang lebih utama? Demikian, terima kasih. Kita azannya jam berapa ya? 19.28. Oh ya, masih ya, ada 7 menit. Baik, subhanallah, ini 10 menit. ada waktu sekitar 10 menit untuk kita jawab. Dan tampaknya ini sudah tidak sabar mau berkorban semua ini ya. Minimal korban perasaan kalau memang tidak bisa nanti. Ya, berkorban sapi, kambing, ya, dan sebagainya. Mungkin kami mulai dari pertanyaan yang tentang filosofi kurban dulu ya. Makna kurban lugatan wastilahan tadi ya. Jadi memang tidak kami sampaikan di awal tadi karena ada banyak hal yang mau kita sampaikan sebetulnya. Ternyata betul ada yang bertanya. Jadi korban ini secara bahasa kita sudah tahu kalau ini jelas bahasa Arab dari kata koruba yakrubu ya, kurbanan, jadi artinya dekat. Karena itulah sebetulnya ketika kita berkorban maka filosofinya kita ingin mendekatkan sesuatu diri kita kepada siapa yang kita berikan korban itu. Ya, makanya dulu ternyata filosofi ini berlaku juga dalam agama-agama kuno lain yang ada di Mesir, kemudian di Meksiko, di Kanaan, Irak, dan sebagainya yang kami sebut tadi. Sekali lagi tujuan mereka adalah ingin agar Tuhan yang diyakini mereka, ya, agar dekat lagi dan hambanya dengan manusia ini supaya tidak menurunkan azab kembali kepada manusia. Nah, ternyata dalam Islam itu juga niat kurban kita juga lah taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi kita kalau di syariat Nabi Muhammad SAW ya, yang kita kurbankan adalah tidak hanya perasaan, tetapi real, nyata, konkret, yaitu misalnya apakah domba, 1 domba minimal, kemudian atau 1 kambing, atau sapi. Kalau tadi ada yang bertanya, sapi itu untuk 7 orang dalam syariat. Bagaimana sapi untuk 1 orang? Lebih bagus. Ya, onta untuk 1 orang lebih bagus. 1 orang menyembelih 10 onta, hebat sekali. Kan Nabi Ibrahim dulu sampai berapa itu 100 ya, menyembelih sapi ya, bahkan ada yang bilang 1000 gitu, sampai beliau sempat sombong. Itu riwayatnya perintah korban ini turun, penyembelihan itu. Jadi ada yang mengatakan hebat Ibrahim sampai ada menyembelih kurban itu 1000 jumlahnya. Apa katanya? Saat itu belum nggak punya anak, belum lahir Nabi Ismail. Seandainya saya punya anak, Allah perintahkan saya sembelih itu anak. Ternyata makbul itu. Diuji ucapan itu. Ya, setelah itu betul lahir Ismail, ditagih sama Allah. Makanya waspada ya. Jangan tadi ada yang nanya terakhir tadi, punya banyak anak perempuan kita korbankan buat agama, gimana konsepnya itu ya? Gimana caranya gitu ya? Apa disumbangkan ke masjid ini untuk bersihin masjid, itu enggak usah diupah-upah apa seperti itu misalnya ya. Tapi kembali seperti tadi. Jadi kurban ini tujuannya adalah taqarruban ilallah. Karena itu definisi secara fikih Bapak Ibu singkatnya, kurban ini adalah hewan yang disembelih. Ya. Hewan yang disembelih pada ya hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan tujuan apa? Taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi di sini yang disembelih itulah korban. Karena itulah yang dikorban itu adalah hewan maksud saya. Jadi bukan manusia dan bukan tadi showroom, bukan mobil motor dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi hewan. Nah, tadi ditanya syariat tentang hewan bagaimana? Tadi ada pertanyaan tadi subuh, memang mungkin banyak yang bertanya ini. Apa ayam bisa enggak? Saya punya ini peternakan ayam ini. Jadi saya korbankan karena apalagi mau sakit kayaknya musim ini segala macam. Saya korbankan 2 truk. Ya kalau syariatnya mengatakan ayam enggak bisa, ya maaf enggak bisa. Oh Pak, saya punya burung lovebird namanya. Harganya kalah-kalah kambing kemarin pakai lomba menang dapat 10 juta. Saya korbankan pun kecil gimana gitu. Enggak bisa. Karena kalau dalam agama itu Bapak Ibu ada wilayah ta'budi namanya. Ta'budi itu dari sononya begitu, ya begitu. Enggak boleh apapun akal kita enggak bisa. Harus maknanya jelas luar biasa, Allah yang lebih tahu itu maslahatnya. Ya, jadi kembali ke tadi Bapak Ibu, kalau kambing ya itu minimal kambing untuk 1 orang. Kalau ada yang mau unta, sapi, ya kerbau atau bahasa Sasaknya kau namanya? Ya kau. Itu untuk 7 orang. Ya, maksimal 7 orang jangan lebih.
kalau untuk satu orang kau tadi boleh, bagus kan? Berarti dia hebat kan begitu. Ya. Nah, itu ada ketentuan juga syariatnya. Jadi misalnya dari segi umurnya, kalau dalam fikih sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau domba, ya domba itu 1,5 tahun minimal umurnya, atau sudah berganti gigi apa istilahnya. Ya, kemudian kalau kambing itu, yaitu sama sapi kerbau itu minimal berumur 2 tahun. Kalau unta minimal 5 tahun, jangan dikurangi lagi. Nah, kalau punya showroom bagaimana? Jual showroomnya, jual mobilnya, borong itu kambing orang, borong itu kau orang itu di daerah selatan banyak misalnya, pakai nyumbang itu bagus. Kirimkan ke tempat korban bencana gempa. Ya, jadi seperti itu, mohon maaf ini jawabannya. Terus mohon maaf tadi dari Pak Haji tentang kisah Nabi Adam ya. Iya, memang tentang kisah Nabi Adam ini terus terang literatur yang berkembang ini juga tidak banyak ya. Tetapi dasarnya memang dari ayat tadi Al-Maidah ayat 27. Yang mohon maaf kalau saya salah, Bapak Ibu untuk ilmu bisa kita saling ingatkan. Pernah dulu kita mendapatkan tausiah dan juga membaca ya secara sekilas dari beberapa buku-buku agama, bahwa memang ketika Nabi Adam terusir ke bumi ini, ya beliau kemudian dianugerahi anak oleh Allah, selalu berpasang-pasangan kan, selalu berpasang-pasangan dengan ketentuan ya. Jadi ketika lahir misalnya satu laki satu wanita, boleh nggak nikah dan pasangannya? Tidak boleh kan? Nikah dan pasangan yang lain. Jadi itu modelnya. Nah, Qabil dan Habil seperti itu. Jadi dalam riwayat kalau tidak hilap, jadi Habil ini memiliki pasangan Habil itu tidak cantik ya, tidak cantik pasangannya. Qabil ini saudara selahirnya itu saat lahir bersamaan itu cantik sekali. Dia ingin merubah aturan bahwa dia tidak mau menyerahkan ini mestinya akan dinikahi oleh Habil, tetapi dinikahi oleh dirinya sendiri. Karena ya cantik sekali saudaranya yang samaan lahir ini, waktunya samaan gitu. Kalau semua ya saudara kandung juga, semua kan lahir dari Hawa kan semacam itu. Nah, jadi itulah pelanggarannya. Yang kedua, Nabi Adam selalu menyampaikan ke anak-anaknya bahwa sesuai dengan profesinya saat itu belum ada mobil ditemukan, belum ada listrik segala macam. Jadi sesuai dengan profesinya maka mereka wajib menyerahkan setiap hasil panen itu baik-baik. Paling tidak setahun sekali sudah nyampe kepada nisab, apa istilahnya itu. Jadi baik penghasilan mereka sesuai profesi mereka. Ada yang di pertanian menjadi petani ya, yang baik-baik diberikan, yang diserahkan, dikorbankan. Nah begitu juga kalau dia bekerja atau menjadi peternak misalnya, silakan yang terbaik yang diberikan. Tetapi sekali lagi dilanggar lagi oleh Qabil yang kedua, sehingga bahkan lahirlah dosa dia yang ketiga, yaitu apa? Membunuh saudaranya Habil tadi. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata dari situ pembunuhan pertama manusia terjadi. Kenapa? Di antaranya karena faktor wanita, faktor iri juga. Nah ternyata sampai hari ini yang terjadi di dunia ini nggak lepas-lepas dari itu. Ya rebutan, ya termasuk jabatan, rebutan mungkin calon pasangan hidup, ya kemudian merasa terhina karena ditolak dan sebagainya, akhirnya dia membunuh orang itu. Ya jadi ini dalam sejarah yang kami ketahui ya Pak Haji ya. Nah apalagi tadi yang ditanyakan ini? Oh iya betul, begini. Bapak Ibu Tuan Guru yang bagaimana tadi? Yang jauh, yang kampungnya beda. Diserahkan ke Tuan Guru. Jadi yang menerima kurban itu Tuan Guru ya? Tidak diserahkan di kampungnya. Barang yang dikorbannya itu diantar ke desa lain yang ada tokoh agamanya. Sehingga di kampung dilewati. Nah di sini begini Bapak Ibu rahimakumullah, tergantung dari mana kita melihat. Maksudnya yang begini, kalau memang ternyata di kampung tersebut masih ada yang benar-benar kelaparan, benar-benar belum tidak mendapatkan itu, memang aturan Islam ini kita berikan ya, termasuk sodakoh itu ke pintu terdekat dari pintu rumah kita. Makanya jiron itu kan apalagi dia muslim punya 3 hak kan, dia sebagai muslim, apalagi dia saudara sebagai saudara kita, dan ketiga sebagai jiron tetangga. Maka menurut kami selama zaman sekarang kan juga kadang orang pinter, sudah nerima belum? Belum. Dalam hatinya 10 bungkus belum katanya. Akhirnya leman kiri kanan melen mau kan begitu, mau dapat semuanya. Ya. Nah kalau ini kita waspada juga. Tetapi kalau benar-benar belum dapat, maka mohon maaf yang kami tahu dari hadis Rasulullah SAW dan fatwa para ulama, itulah terlebih dahulu kita serahkan. Jangan sampai kita mau
istilahnya menyelamatkan orang jauh, tetapi yang terdekat dari pintu rumah kita justru dia dalam keadaan sengsara. Ya. Tetapi begini Ustadz, walaupun itu orang miskin di kampung kita, tapi dia tahan. Seperti kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, mungkin pernah kami sampaikan di masjid ini, kata Ali bin Abi Thalib, ya, berlaku dermawan itu baik buat orang kaya, tetapi jauh lebih baik buat orang miskin selama dia ikhlas. Kenapa? Orang kaya nyumbang itu biasa, pahalanya maaf ya mungkin besar juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kesempatan yang sama, jika yang miskin mampu memberikan sama jumlah uang itu dengan yang kaya tadi dan sama-sama ikhlasnya, yang miskin ini lebih besar pahalanya, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena bagi dia itu berat. Makanya kata ahli hukama dari orang-orang Arab zaman dahulu, Bapak Ibu, mengatakan al ajru ala qadril masyaqqah. Ya, jadi ganjaran oleh Allah itu diberikan tergantung kadar sakit kita, kadar lelah kita. Sekali lagi kata Ali bin Abi Thalib, dermawan itu baik buat orang kaya tapi jauh lebih baik buat orang miskin. Nah, kembali ke tadi, kalau orang dermawan di kampung kita mereka ya kebal, tahan, enggak apa-apa, kita beri kampung lain, itu menurut saya orang kampungnya luar biasa. Kenapa? Dia mampu menutupi kesusahan dirinya dan memberikan kepada orang lain. Dan Al-Quran sudah mengatakan memuji sifat itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khossosoh. Itulah tipe-tipe para kaum Ansor periode awal Rasulullah waktu hijrah dulu. Jadi mereka ini lebih memprioritaskan kepada orang lain dibanding dirinya, meskipun dia butuh sekali. Walau kana bihim khossosoh, dia sangat perlu kepada ya kurban tadi, kepada pakaian dan sebagainya. Jadi itu menurut yang nggih. Tapi kalau benar-benar tidak punya, kita prioritaskan di kampung itu, kalau lebih baru diserahkan ke yang lain. Tapi kalau mampu dia bersabar, dia ikhlas berikan ke orang lain, itu jauh lebih hebat. Sehingga dia menjadi kampung contoh teladan dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Kalau ada gempa diselamatkan insya Allah, biiznillah, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon doanya. Oh, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wala kulli sholiyah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdasy syakirin, hamdar radin, hamdal muhsinin, hamdal muttaqin, hamdal mustaghfirin, bil ashar hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan barakan ma'suma ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asrari suratil Fatihah.